وقل رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. معاشر المسلمين، kaum muslimin rahimanillahu wa iyyakum. Siapapun memperhatikan keadaan orang-orang Islam pada saat ini, maka dia akan mendapati sebagian orang-orang yang mengaku sebagai muslim meninggalkan salat sama sekali. Tidak pernah sekalipun dia sujud, tidak pernah sekalipun dia rukuk. Padahal dia mengatakan, aku adalah seorang muslim. Padahal ketika dia ditanya, dia berkata, agamaku adalah Islam. Sebagian lagi dia akan jumpai meninggalkan sebagian dari salat-salat wajibnya. Terkadang dia salat, terkadang dia tidak salat, atau lebih banyak dia tidak salat. Sebagian lagi kita jumpai dia salat, akan tetapi dia lalai. Dia tidak menjaga waktunya. Dia tidak peduli dengan salatnya yang sudah terlambat dari waktunya. Dia tidak peduli dengan salatnya yang dia akhirkan sampai menjelang habis waktunya. Sebagian lagi kita jumpai dia salat, tapi sepertinya salat itu hanya dia kerjakan sebagai kebiasaan saja. Dia salat tanpa ada penghayatan sama sekali. Dia salat hanya berlalu begitu saja. Sebagian kecil dari sekian banyak umat Islam yang kita jumpai betul-betul menjaga salatnya, betul-betul memperbaiki salatnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita di antara orang-orang yang sedikit itu. Saudara sekalian, padahal seandainya orang itu tahu, seandainya orang itu berpikir bagaimana pentingnya ibadah salat dalam agama Islam, dia pasti tidak akan menyia-nyiakan salatnya.
orang-orang yang lalai dari salatnya. Barangkali dia lupa bahwa salat adalah rukun Islam. Salat adalah salah satu rukun Islam yang paling kuat setelah syahadah. Allah Ta'ala berfirman, munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salah wa la takunu minal musyrikin. Wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Tegakkanlah salat dan janganlah kalian menjadi golongan orang-orang yang musyrik. Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala mengatakan ayat ini adalah dalil paling kuat yang menunjukkan kafirnya orang-orang yang meninggalkan salat. Kenapa? Allah menjadikan perintah kewajiban mengerjakan salat sebagai kebalikannya syirik. Allah memerintahkan orang Islam untuk menegakkan salat dan menggandengkannya dengan larangan berbuat syirik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ahda alladhi bainana wa bainahumus salah faman tarakaha faqad kafar. Sesungguhnya pembatas, pembeda antara kita orang-orang Islam dan mereka orang-orang kafir adalah salat. Maka barang siapa yang telah meninggalkan salat, tidak mengerjakan salat, berarti dia jelas kafir. Saudara kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum. Tentu kita masih ingat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, menerima perintah untuk mengerjakan salat 5 waktu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerimanya? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menerima wahyu wajibnya salat 5 waktu, Allah menjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram malam itu, dijalankan sampai ke Masjidil Aqsa, dinaikkan sampai ke langit ke-7, dinaikkan lagi sampai di sisi Allah, sampai di dekat arsy-Nya, sampai Sidratul Muntaha. Di sanalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu wajibnya salat 5 waktu tanpa perantara. Tidak seperti wahyu-wahyu yang lain yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima melalui malaikat Jibril. Ini tidak. Allah langsung berfirman, Allah langsung menyampaikan titahnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan salat 5 waktu. Padahal kewajiban-kewajiban yang lain, perintah-perintah yang lain Allah turunkan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang di bumi lewat malaikat Jibril. Ini semua menunjukkan betapa pentingnya ibadah salat itu bagi seorang muslim. Orang-orang yang meninggalkan salat, lalai dengan salatnya, barangkali mereka lupa bahwa salat adalah tiangnya agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala adullukum ala ra'sil amri wa amudihi wa dhirwatu sanami." Maukah kalian aku tunjukkan pada rasul amr, hal yang paling pokok dalam agama Islam, wa amuduhu, dan tiangnya, wa dhirwatu sanami, dan
punuknya yang paling tinggi, artinya ibadah yang paling besar di dalam Islam. Qala ra'sul amri al-iman, yang paling pokok dari perkara agama Islam adalah iman. Wa amuduhu as-salah, dan tiangnya adalah salat. Wa dhirwatu sanamihil jihad, dan punuknya yang paling tinggi adalah jihad. Salat adalah tiangnya agama. Kita tahu tiang itu seperti apa kedudukannya dalam bangunan. Bangunan itu seindah apapun desainnya, apabila tiangnya rapuh, maka itu adalah bangunan yang rapuh, bukan bangunan yang baik. Itu bangunan yang sebentar lagi roboh. Salat adalah tiangnya agama. Ketika kita ingin menilai, ingin melihat apakah agama saya baik, yang pertama kali harus kita lihat adalah salat kita. Jangan bilang agama saya sudah baik, sementara salat kita tidak baik. Karena apa? Inilah tiang agama. Maka Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, man hafidhaha faqad hafidha dinah, wa man dayya'aha fahuwa lima siwahu adya. Barang siapa yang menjaga pada salat, maka berarti dia telah menjaga agamanya. Barang siapa yang menjaga salatnya, dia pasti akan menjaga agamanya. Wa man dayya'aha, dan barang siapa menyia-nyiakan salat, fahuwa lima siwahu adya, maka dia terhadap ibadah-ibadah yang lain dia lebih menyia-nyiakannya. Orang-orang yang lalai dari salatnya, barangkali mereka lupa bahwa salat adalah ibadah yang pertama kali akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati as-salah, bahwa amalan yang pertama kali seorang hamba dihisab di hari kiamat adalah salat. Barang siapa yang salatnya baik, maka ibadah-ibadah yang lainnya akan ikut baik. Barang siapa yang salatnya rusak, maka yang lainnya ikut rusak. Karena ini adalah pertama kali amalan yang dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih, kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Saudara kaum muslimin rahimanillahu wa iyyakum, salat jamaah di masjid di mana dikumandangkan azan adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim laki-laki yang sudah balik. Salat jamaah di masjid di mana azan dikumandangkan adalah wajib bagi setiap laki-laki muslim yang sudah balik. Allah Ta'ala berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Artinya salatlah berjamaah. Dalil paling kuat yang menunjukkan wajibnya salat jamaah di antaranya adalah disyariatkannya salat jamaah ketika dalam keadaan takut, ketika dalam keadaan tidak aman.
Di dalam Al-Quran kita jumpai ada ayat yang mengajarkan bagaimana tata cara salat berjamaah ketika dalam keadaan genting. Wa idza qumta fihim fa aqamta lahumus salata falta'ti ta'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ihim wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum falya'khudhu hidrahum wa aslihatahum. Ayat ini adalah ayat yang menjelaskan bagaimana tata cara orang salat berjamaah dalam keadaan takut, dalam keadaan ada ancaman dari musuh. Ini adalah dalil paling terang menunjukkan wajibnya salat berjamaah, di mana Allah tetap mewajibkan salat berjamaah walaupun dalam keadaan takut, walaupun dalam keadaan tidak aman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'a an-nida falam yamna'hu min ityanihi udhrun." Barang siapa yang mendengar azan kemudian tidak ada yang menghalanginya, tidak ada uzur yang menghalanginya untuk mendatangi azan itu, lalu dia tidak mendatanginya, fala tuqbalu minhu salatul lam tuqbal minhu salatul lati sallaha, maka tidak diterima salatnya itu. Salat yang dikerjakannya itu tidak diterima. Kita dengar azan, kita tidak mendatanginya, padahal tidak ada uzur. Apa yang dimaksud uzur itu wahai Rasulullah? Yang dimaksud uzur adalah kondisi takut dan sakit. Kondisi takut dan sakit. Barang siapa mendengar azan tidak mendatanginya tanpa uzur, maka salatnya tidak diterima. Pernah ada seorang laki-laki buta datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, saya ini buta, tidak ada yang menuntun saya ke masjid. Beri saya izin untuk salat di rumah saja." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awalnya mengizinkan, tapi setelah dia pergi, Rasulullah memanggil dia. Dipanggil lagi, ditanya oleh Rasulullah, "Kamu dengar azan apa tidak?" "Iya wahai Rasulullah." "Kalau kamu dengar azan, kamu harus mendatanginya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna athqalas salati 'alal munafiqin." Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salatul isya wa salatul fajr. Salat isya dan salat subuh. Kenapa ini berat bagi mereka? Waktu yang paling nikmat untuk orang beristirahat. Waktu di mana bila mereka tidak datang salat, mereka anggap tidak ada yang tahu. Mereka merasa enggak ada yang tahu. Walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habah. Seandainya mereka tahu keutamaan dalam salat isya dan salat subuh, niscaya mereka akan datang salat isya, salat subuh walaupun dengan merangkak. Walaqad hamamtu an amura bis salati fatuqamu. Aku pernah berfikir, berniat untuk memerintahkan salat diqamati. Thumma amura rajulan fa yusalli bin nas. Kemudian aku perintah salah satu orang laki-laki untuk menjadi imam. Thumma atakhallaf. Kemudian aku pergi ma'a rijal, bersama beberapa laki-laki, ma'ahum hizamun min hatab, yang membawa beberapa ikat kayu. Kemana? Ila rijalin la yashhaduna salah, menuju mendatangi laki-laki yang tidak mendatangi salat.
fa uharriqu alaihim buyutahum binnar, maka aku membakar mereka bersama rumah-rumahnya. Ayat ini saudara sekalian, hadis ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa laki-laki yang sudah balik berkewajiban mendatangi salat jamaah. Musibah yang kita perhatikan, kita lihat di kalangan umat Islam sekarang, masjid-masjid sepi, padahal lingkungannya adalah orang-orang Islam. Banyak orang yang bahkan hampir tidak pernah salat jamaah. Alasannya macam-macam. Ada yang beralasan capek, ada yang beralasan malas. Yang lebih memprihatinkan lagi, tidak pernah datang salat jamaah, penyebabnya adalah akidahnya yang rusak, akidahnya yang sesat. Tidak pernah mendatangi salat jamaah karena akidahnya yang rusak, menganggap kafir orang Islam yang lain, akhirnya dia tidak mau salat berjamaah bersama mereka, padahal rumahnya di depan masjid, rumahnya dekat dengan masjid. Ini adalah musibah saudara sekalian. Saudara kaum muslimin rahimanillahu wa iyyakum, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marratan wahidah sallallahu alaihi biha asyra.